Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan, nama saya Gusti Aimita Rimas Dewi, NPM 18321212228. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa beberapa perusahaan multinasional lebih memilih untuk memasuki pasar tertentu melalui kantor penghubung terlebih dahulu? Jawabannya yaitu karena di mana setiap kantor penghubung atau cabang mempunyai kebijakan, sasaran, dan prosedurnya masing-masing menyesuaikan dengan negaranya, serta mempunyai perusahaan induk yang menetapkan standarisasi untuk masing-masing produk atau jasanya, sehingga setiap perusahaan cabang, walaupun memiliki kebijakan, sasaran, serta prosedur yang berbeda-beda, tetapi tetap sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan perusahaan induk. Saya Italia Andre Dwi Saputra akan melanjutkan menanggapi pertanyaan yang nomor 2, yaitu apakah kelemahan dari proporsi kepemilikan 50-50 pada usaha patungan atau joint venture. Yang pertama, tanggung jawab terhadap risiko dibagi antara masing-masing partner. Yang kedua, risiko rahasia perusahaan tersebar lebih besar. Yang ketiga, risiko tertipu partner juga lebih besar. Dan yang terakhir, segala utang perusahaan menjadi tanggung jawab bersama dan harta perusahaan menjadi jaminannya. Nama saya Igede Adi Bunartawan, MPM 1832121242. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jawab nomor 3. Licensing. Pemberian licensing adalah pengaturan di mana pemberi licensing memberikan hak pada pihak yang pemegang lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, pemberi lisensi menerima royalti dari pemegang lisensi. Perjanjian tersebut dapat bersifat eksklusif, non-eksklusif. Hak kekayaan intelektual tersebut dapat mencakup paten, merek dagang, hak cipta, proses manufaktur, dan rahasia dagang. Perjanjian tersebut memungkinkan pemegang lisensi untuk menggunakan, membuat, atau menjual salinan asli. Pemegang lisensi dapat menggunakan teknologi paten atau menerapkan nama merek atau merek dagang yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Di sini juga ada pro dan kontra dalam metode masuk dengan licensing, yaitu pro dalam metode masuk dalam licensing yaitu satu, strategi pemberian lisensi juga menawarkan kecepatan dan kemudahan memasuki pasar asing. Pemberi lisensi tidak harus menghadapi kemungkinan pembatasan dan hambatan tarif seperti dalam ekspor. Yang kedua, selain itu, pemberian lisensi tidak perlu investasi skala besar untuk mengeksploitasi inovasi. Mereka hanya melisensikan kepada mereka yang dapat mengeksploitasikannya dan tetap mempertahankan pemilikan hak kekayaan intelektual. 3. Bagi banyak perusahaan, lisensi terbukti menjadi cara yang sangat menguntungkan untuk menembus pasar luar negeri. Dalam kebanyakan kasus, perizinan tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, sangat menarik bagi perusahaan kecil yang kekurangan sumber daya dan sarana untuk berinvestasi di fasilitas asing. Kontra dalam masuk licensing yaitu ada 3. 1. Strategi ini juga menimbulkan berbagai risiko. Pemberian lisensi berpotensi kehilangan daya saingnya. Kadang-kadang pemegang lisensi dapat menyalin dan menggunakan secara komersial setelah perjanjian berakhir. 2. Terkadang pemegang lisensi tidak memiliki strategi dan unggulan dan tidak dapat mengkomersilkan lisensi secara efektif. Strategi dan teknik yang buruk dapat merusak tidak hanya kesuksesan produk, tetapi juga merusak reputasi merek. Yang ketiga, penerima lisensi mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen pada produk atau teknologi pemberi lisensi. Kurangnya antusiasme dari pihak penerima lisensi akan sangat membatasi potensi penjualan produk berlisensi. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya IKD Ari Yudiarta, NPM 214. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa kelebihan dan kelemahan operasi greenfield dibandingkan dengan akuisisi? Kelebihan strategi greenfield antara lain perusahaan dapat memilih lokasi yang paling sesuai
dengan kebutuhan dan membangun fasilitas modern dan terbaru. Dapat menciptakan lapangan kerja baru. Manajer tidak perlu berurusan dengan hutang yang masih berjalan, mengurus peralatan yang sudah ketinggalan zaman, atau berjuang memodifikasi peraturan kerja lama yang dilindungi oleh serikat kerja yang keras. Sedangkan kelebihan akuisisi antara lain, pembeli dapat langsung mengendalikan jalannya pabrik, para karyawan, merek, dan jaringan distribusi perusahaan. Tidak perlu menambah kapasitas baru pada industri tersebut. Jika suatu saat terjadi kelebihan kapasitas, ini merupakan suatu keuntungan. Akuisisi dilakukan perusahaan sebagai alat untuk mengimplementasikan perubahan strategi yang besar. Sekian jawaban dari saya. Saya sendiri Gusti Ketut Nuhindu, NPM 3 terakhir 618. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari soal nomor 4, yaitu tentang kelemahan. Kelemahan strategi Greenfield antara lain, implementasi yang sukses membutuhkan waktu dan kesabaran. Dalam hal lain, mungkin lokasi yang diharapkan tidak ada atau sangat mahal. Dalam membangun perusahaan baru, perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan nasional dan lokal, dan juga mengawasi pembangunan perusahaan harus merekrut tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan supaya dapat memenuhi standar kerja perusahaan. Dengan membangun perusahaan baru, perusahaan tersebut akan lebih dipandang sebagai perusahaan asing. Sedangkan kekurangan akuisisi antara lain, strategi akuisisi walaupun sederhana tetapi sangat kompleks dalam melibatkan bankir, pengacara, penyusun kebijakan, dan tenaga spesialis merger dan akuisisi dari beberapa negara. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Pandey Nyoman Triaputra, NPM 052, akan menjawab soal nomor 5. Mekanisme apa yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi diri mereka sendiri dari hubungan kemitraan yang berakhir buruk? Mekanisme yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi diri mereka dari hubungan kemitraan yang berakhir buruk, yaitu salah satunya dengan memilih bisnis partner atau mitra kerja yang tepat. Karena salah satu hal krusial dalam memulai sebuah kemitraan bisnis, jika salah memilih, hal ini bisa mempengaruhi hubungan dengan mitra bisnis dan akan berakhir buruk. Maka daripada itu, memulai sebuah bisnis dengan orang-orang atau partner yang sudah dikenal dan dipercaya memang bisa membantu untuk merasa lebih tenang dan percaya diri dalam memulai bisnis. Nama saya Agung Gede Agung Laksamana, NPM akhir 775. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai hal lain yang bisa melindungi diri dari mekanisme yang dapat digunakan untuk terhindar dari hubungan kemitraan yang berakhir buruk, yaitu nilai dari mitra tersebut apakah memiliki pengalaman kerja yang sama. Dikarenakan mitra adalah orang yang akan bekerja sama dengan kita. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya untuk melihat pengalaman mitra dalam pekerjaan sama. Berikutnya, yang kedua, ada mitra dengan motivasi yang sama. Setiap mitra memiliki karakter tertentu, termasuk dalam membangun motivasi bisnisnya. Jadi jika kita ingin melanjutkan bisnis ke arah A, sedangkan mitra yang kita ajak bekerja sama tersebut ingin ke arah B, maka yang terjadi adalah bisnis yang berantakan atau hancur. Sekian presentasi dari saya.